100.000. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinaloyo sasahutan nek. Iwak karing cacapan asam. Nyaman bener diulah lauk makan. Ulun doakan yang paling nyaring menjawab salam. Mudahan hutangnya lunasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa Fatihil Jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi was-sahbi wal ali. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib wasyaraib abnaur rasul sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Al-Habib Idrus Al-Kaf beserta habaib yang lain atau juga beserta keluarga beliau, serta yang kita muliakan para alim, para tuan-tuan guru, para asatidzah, segenap tokoh-tokoh masyarakat, tutuha-tutuha masyarakat yang berhadir, bil khusus hadir di tengah-tengah kita anggota Dewan Perwakilan Rakyat Banjarbaru. Alhamdulillah membersamai kita insyaallah, karena di penghujung acara ditambahi sidin lagi insyaallah, karena di penghujung acara insyaallah ada pertanyaan. Di samping bantal dan kasur masih ada, insyaallah duitnya ditambahi sidin insyaallah. Serta yang kita hormati keluarga besar Shahibul Bait yang menjadi wasilah terselenggara dan berkumpulnya kita pada acara malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang ulun muliakan, muslimin muslimat, akeh wong Jawa Pak, akeh Banjar. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi sehat walafiat, panjang umur, duwite akeh, uripi nikmat, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin yarhamni wa yarhamkumullah. Malam hari ini kita bermaksud berkumpul untuk bergembira, untuk ta'zim dengan maulidnya Sayyidina Muhammad. Tapi di dalam kita melaksanakan acara ini tentunya ada kebaikan-kebaikan yang lain. Selain kita bergembira dengan maulidnya Nabi, di sini juga terlihat jalinan silaturahim yang kuat di antara kita. Ulun kawa silaturahmi lawan pian, pian kawa silaturahmi dengan ulun dan kawan-kawan pian. Kita teringat hadis baginda Nabi SAW. Kata baginda Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih
Siapa orang yang ia sangat cinta, sangat suka, sangat ingin rizkinya dihampar luaskan oleh Allah. Bahasa kita Banjarnya banyak beduit. Siapa nang hendak banyak beduit, wa ayyun sa'alahu fi asarih, dan dipanjangkan umurnya, kuncinya sebuting, fal yasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Maka ketika silaturahim di antara kita terjalin, insya Allah barokahnya silaturahim dua kita dapat. Panjang umur, banyak berduit. Insya Allah. Inya hidup di dunia ini, setelah kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, kita ujar guru harus minta 3 lawan Tuhan lagi. Panjang umur, banyak sugih, tapi umurnya handap. Hanya sebulan sugih, mati. Kada nyaman juga. Maka ketiga-tiganya harus kita minta. Panjang umur, awak sehat, duit banyak. Panjang umur dan duit banyak, satu amalannya diantaranya menyambung silaturahim. Tinggal kita mencari supaya awak kita sehat. Nah, kalau pian hendak sehat, rekomendasi dari baginda Nabi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum, ila akhiril hadis. Nabi menyebut di penghujung hadis, wa matradatud da'i anil jasad. Lazimkanlah kalian bangun di tengah malam, tahajud, bangun sholat. Kalau kalian setiap malam rajin sholat, matradatud da anil jasad, ditolakkan penyakit yang akan masuk ke jasad kita. Artinya orang yang rajin tahajud, maka badannya akan disehatkan oleh Allah. Pertanyaannya, kita bangun tengah malam, mapa? Nah, jujurnya bakal mehwara. Bangun tengah malam bakal mehwara. Bangun bakal mehwara. Kada sembahyang ada. Bangun wara. Ada na musim Piala Dunia tadi rajin-rajin juga bangunan. Mahadangi Spanyol lawan Argentina. Itu jangan dihadangi. Nah, itu pang dah. Kadada nah hendak manahajud tuh kadada walau 2 rakaat kadada rasanya barat benar. Padahal itu menyehatkan kepada badan kita. Nah, maka mudah-mudahan salah satu yang kita kerjakan malam hari ini silaturahim. Berkah silaturahim malam hari ini di acara maulid. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah berikan kita duit nang banyak, nang beberkat, nang nyaman didapat. Amin ya rabbal alamin. Berkumpul kita di sini bermaksud bergembira dengan maulidnya Nabi. Ketika kita bergembira dengan maulidnya Nabi, tentunya sebagai perbandingan adalah Abu Lahab. Ini sebagai perbandingan, kiasnya Abu Lahab ini jadi perbandingan. Tahu lapian wan Abu Lahab? Woi, tahu lawan Abu Lahab? Di mana tahu? Soalnya tatamo. Tahu di ngaran. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, saudara daripada ayahnya Nabi. Abu Lahab ini
salah satu orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan lewat gembiranya beliau dengan maulidnya Nabi. Itu disebutkan di dalam riwayat, sehingga seorang penyair Damaskus beliau menuangkan dalam kata-kata syairnya, idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Pahamlah artinya? Derepen Jawi Mustafa. Idza kana hadza kafiran, apabila adalah ini orang yang kafir, yang dimaksud Abu Lahab, kafir nampak, ja'a dammuhu bitabbat yadah, datang celaannya, terbit kutukannya, nampak namanya disematkan, dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Bitabbat yadahu dalam surah Al-Lahab, tabbat yada, tabbat yada abi. Nampak enggak Abi Lahabnya di situ? Nampak. Wa fil jahimi mukhallada, dan kemudian beliau diponis masuk neraka salawasan. Kafir, namanya disematkan dan dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran, diponis masuk neraka balalawasan. Ini kejahatan kelas kakap namanya. Sejahat-jahatnya kita ini bisa lah jadi orang jahat. Bisa lah wayah-wayah jadi orang jahat. Nah, alhamdulillah mengaku. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Waktu di sini mungkin kita jadi ibadallah, hambanya Allah. Tapi wayah-wayah, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita ditundukkan oleh hawa nafsu kita, memperturutkan bujuk rayu syaitan. Ada manusia ini memang bisa salah, pengecualian para nabi dan rasul. Sisanya bisa salah semuaan. Boleh angkat tangan yang kada pernah salah? Boleh angkat tangan yang merasa kada ada berdosa? Dada nawaninya. Karena kita berataan bisa salah. Tapi sejahat-jahatnya kita yang pernah salah, itu kadada ngaran kita disambat Tuhan dalam Quran. Dada. Tabat yada yanor. Dada. Tabat yada utuh halus. Tabat yada utuh ganal. Kadada. Sabungol-bungolnya kita, alhamdulillah kada disumpahi Tuhan secara langsung. Tapi kalau beliau ya Allah disumpahi, namanya disebut oleh Allah. Tapi walaupun seperti itu, beliau dapat nilai plus sebuting. Ata annahu fi yaumil isnain daima, ketika datang hari Senin, selama-lamanya Senin kapanpun. Apabila datang hari Senin, azan maghrib malam Senin sampai 24 jam, yukhaffaf anhu, diringankan siksaannya. Bahkan ada riwayat yang menyebut beliau boleh mencicipi susu yang keluar daripada ibu jari beliau setiap malam Senin dan hari Senin. Santai beliau bila hari Senin. Malam ini nak pukuli orang masih. Pukuli orang dalam kubur. Tuh malam besok kurihing sidin. Makanya kehendak Abu Lahab, mudahan Senin balalawasan. Jangan berubah. Munnya Senin balalawasan pian kau membayangkan celai nang abut anggota DPR. Apel tiap hari. Hari Senin. Hari apel, bukan pegawai, apel terus, bukan polisi, apel terus. Lawan bila hari Senin kada begegantian, kami di Kaluan sakit hati. Karena pasar Kalua itu hari Kamis. Nah kalau berjualan kami. Abu Lahab nyaman sorangan. Diringankan setiap hari Senin. Apa penyebabnya? Nah ini kita garis bawahi. Yang menyebabkan beliau diringankan dari siksa itu lisurur bi ahmada. Karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Lahab itu gembiranya karena ini calon nabi yang lahir? Kada. Abu Lahab itu gembiranya karena yang lahir jenis kelaminnya sing lanang.
Mboten wedok. Ini nang lahir lakian. Jakanya binian nang lahir. Kada sanang juga sidin. Sako dikuburakan sidin hidup-hidup. Jaka Aminah to melahirkan anak bibinian. Dikubur hidup-hidup sako oleh nang Abu Lahab. Tapi nang lahir ini lalakian. Dan subhanallahnya, mukjizat baginda Nabi SAW, tahun di mana beliau dilahirkan, tidak ada perempuan yang melahirkan anak perempuan. Semuanya jenis kelaminnya laki-laki. Fi amihi kullun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat zukuran rusyada. Ketika tahun di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad, Allah mentakdirkan semuaan bibinian nang batianan bila melahirkan jenis kelaminnya laki-laki. Aman tahun kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada pembunuhan kepada bayi yang tak berdosa. Karena tradisi jahiliyah saat itu, bila anak bibinian dianggap pembawa sial, anak bibinian dianggap kada berguna, sehingga harus dikuburkan hidup-hidup. Tapi tahun lahirnya Nabi Muhammad menyelamatkan itu semua. Semuanya keluar bayi laki-laki. Nah, maka Abu Lahab ketika mendengar keponaannya lahir laki-laki, himung kada sakira. Ya Allah, himung benar Zidin. Sampai bepada Suwaibah. Suwaibah itu kan budak Zidin. Suwaibah, hari ini karena Ikam membawa kabar gembira itu lawan aku, Ikam hari ini jangan melayani aku. Biasanya kan Suwaibah nih melayani Abu Lahab, jika kita mau lahakan teh, mau lahakan kopi, mau lahakan wadai, membantu basa sapu, basa simpon di rumah. Hari itu kada. Suwaibah Ikam bantui Aminah, Ikam tolongi Aminah, Ikam susuwiakan anak kamanakanku, dan Ikam ku merdekakan karena aku gembira bisi anak kamanakan lalakian. Gembiranya tuh karena itu. Gembiranya karena beisi anak kamanakan lalakian. Itu aja. Allah menghargai kegembiraannya Abu Lahab. Coba bayangkan itu. Kafir terkutuk dalam Al-Quran, disumpahi Tuhan dalam Quran, diponis masuk neraka belalawasan. Allah hargai hanya dengan satu kali kegembiraan. Atas lahirnya Nabi Muhammad, Allah berikan dispensasi keringanan setiap malam Senin dan hari Senin. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu. Apa dugaan Anda? Apa sangkaan Anda kepada seorang hamba yang selama umurnya bi ahmada masruron, dengan Nabi Muhammad ia selalu bergembira, wa mata muwahhida, lalu kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan membawa tauhid, meninggal dunia dalam keadaan beriman. Kira-kira apa yang akan Allah persembahkan kepada orang itu? Orangnya Islam, suka bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, mengekspresikan kegembiraan berbagai macam cara demi menampakkan aku gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, terus meninggal dunianya dalam keadaan bertauhid. Kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada orang itu? Kalau Abu Lahab haja dinyamani, insya Allah kita lebih nyaman daripada Abu Lahab. Makanya mudah-mudahan berkat acara maulid seperti ini, Allah menyenangkan hati Abu Lahab. Mudah-mudahan kita lebih disenangkan oleh Allah, lebih dibahagiakan oleh Allah mulai hari ini sampai kita berkumpul di surga kaina. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Ketika kita berbicara maulidnya Nabi, alangkah bagusnya kita tahu dulu kapan Nabi itu dilahirkan. Nabi dilahirkan ada di kota suci Mekah. Pada malam Senin, mendekati Fajar Shodiq, mendekati waktu subuh. Tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada riwayat menyebut 8 Rabiul Awal. Tapi riwayat itu tidak diamalkan. Yang masyhur 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Tahun gajah. Karena pada tahun itu 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad terjadi penyerangan pasukan bergajah ke Ka'bah yang dipimpin oleh Abrahah laknatullah. Ini menyerang Ka'bah. Tahun itu kejadiannya 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Masehinya, kalau tidak khilaf, bertepatan
22 April 571 Masehi. 22 April 571 Masehi. Itu kelahiran Nabi kita. Makanya ulun pernah mendengar ceramahnya Mbah Maimun Zubair, Allah yarhamuh. Kata beliau, Nabi Muhammad itu lahir bulan April. Untung, kata beliau, kalian-kalian yang lahirnya di bulan April. Karena insya Allah orang yang di bulan April itu sedikit banyaknya sifat-sifatnya mengarah kepada arah Nabi Muhammad. Itu kata beliau. Kebanyakan, kata beliau, orang yang lahir di bulan April itu memiliki karakter lemah lembut dan penyayangan. Lemah lembut, penyayangan. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Insya Allah ada pada diri orang yang dilahirkan pada bulan April, insya Allah. Insya Allah. Walaupun tidak semuanya. Ada aja yang lahir bulan April itu jadi perampok, ada aja. Tapi rata-rata nang lahir bulan April itu orangnya lemah lembut, penyayang. Lemah lembut dan penyayang. Alhamdulillah Cilai. Ulun lahir 23 April. Nah, alhamdulillah. Ulun lahir 23 April 92. Jadi alhamdulillah walaupun ya kayak itu Bang. Kayak apa guru pian lemah lembut lah. Alhamdulillah. Penyayangan lah beneran. Penyayangan bener. Alhamdulillah tak banyak kayak anak minta sayangnya. Ada tuh begaya aja lah. Alhamdulillah tak. Ada yang lahir bulan April. Wish banyak Lakian. Oh banyak. Cek KTP. April insya Allah yang lahir bulan April mudah-mudahan sifatnya lebih banyak mengarah kepada Nabi Muhammad. Walaupun ini bukan jaminan lah, ini bukan jaminan. Yang lahir bulan April pasti sifatnya sama dengan Nabi Muhammad, belum tentu. Tapi ini kebanyakan. Maka alhamdulillah kalau kita lahirnya sama dengan bulan kelahiran Nabi, bersyukurlah. Alhamdulillah. 571 Masehi tahunnya. Nah, kalau kita melihat dari sini 571 Nabi dilahirkan. Di Nusantara ini sudah ada peradaban. Sudah ada. Kalau tidak khilaf dalam catatan sejarah itu disebut tahun 400 Masehi. Itu sudah berdiri peradaban, ada kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Yakni kerajaan Kutai Kartanegara. Itu berdirinya 400 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan 571 Masehi. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, di Nusantara ini sudah ada peradaban. Sudah ada. Tapi mereka bukan menyembah Allah. Mereka menyembah dewa mereka. Yang terkenal dengan 3 dewa yang mereka sembah. Ada dewa Brahma ke Brahmana? Brahma, Wisnu, ada Siwa. Itu yang terkenal. Dan itu gonol kerajaannya. Mulai Raja Kudungga sampai ke Mula Warman. Terus berdiri lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Ada Kediri. Karena yang paling terkenal rajanya Jayabaya. Berdiri Singosari. Yang didirikan oleh Ken Arok dan Ken Dedes. Yang keris Empu Gandring. Nah, itu rame filmnya tak. Ken Arok dan Ken Dedes. Nah itu. Ini kan peradaban. Tapi kemudian Allah berkehendak menyampaikan dakwah Nabi Muhammad ini ke penjuru alam. Terlahirnya Nabi Muhammad ini untuk menghilangkan kegelapan di muka bumi. Untuk menghapus kegelapan di muka bumi. Lahirnya Nabi Muhammad untuk memberikan ilmu. Lahirnya Nabi Muhammad untuk menghilangkan kekurang ajaran. Kita bisa melihat sebelum lahirnya Nabi Muhammad banyak terjadi macam-macam di belahan bumi. Khususnya di belahan bagian barat banyak terjadi hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Sebut saja contohnya, minta maaf, di daerah Italia sana, daerah Roma tentunya,
Kita akan bisa melihat bangunan Kolosium. Atau pian hendak melihat filmnya itu, ada film yang biasa diberi judul Spartacus, gladiator. Nah, kalau Spartacus itu budak yang ingin memerdekakan diri mereka. Jadi zaman-zaman dulu itu hiburannya orang-orang zaman itu, manusia bertanding sesama manusia sampai mati, sampai pagat kepalanya. Kada ada harganya, buhan budak ini kada berharga. Kalau lalakian dijadikan budak itu akan dijadikan hiburan. Disuruh bakalahi, batimpas, sampai pagat kepalanya. Kada ada harganya. Bibinian jadi budak makin parah. Kada ada harganya. Kada boleh babaju. Bulat kada boleh babaju. Maka budak ini kada berharga. Siapa hendak ambil. Asa naksir, cucul. Kayak itu. Kada berharga lalu. Itu sebelum Islam boy datang. Sebelum Islam. Makanya datangnya Islam ini pian wajib boy terima kasih buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nama angkat harkat martabat pian. Jaka Nabi Muhammad toh kada mangkat sampai weh ini pian kada berharga 3.000. Tapi berkat Nabi Muhammad nama angkat mahar lalakian wajib bayar lawan pian. Warisan pian dapat. Habis itu bibinian sangat dihormati, bahkan beliau mengatakan al-jannatu bukan al-jannatu tahta agdamil abah. Sorga di bawah telapak batis abah, tidak ada itu. Yang ada al-jannatu tahta agdamil ummahat, sorga di bawah telapak batis ibu. Ibu itu jenis kelaminnya apa? Bibinian. Kepada siapa ya Rasul ulun harus berbuat baik? Ibumu. Kepada siapa? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Bapakmu. 3 kali Rasulullah menyambat ibu. Hanya disambat bapak. Jadi 1 bapak, 3 ibu. 3 ibu, 1 bapak. Ngomong opo? 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 Ojo kesusu. Ojo suwi-suwi. Apa-apakah? Jadi ini bentuk Rasulullah menghormati bibinian. Kayak itu dah. Masya Allah benar. Nah, manusia bertanding sesama manusia. Kalau mereka kada puas Pak Ibu ditandingkan manusia dengan singa. Ditandingkan manusia dengan babon. Babon kan ngarannya. Nang warik nang tariknya panjang tuh apa? Kalau di tembilahan tuh ngarannya beruk. Beruk. Apa? Bayok. Apa bayok? Beruk. Warik nang bataring itu. Ada nang ganas. Itu dihantam makannya ke manusia. Kalaunya kurang harat bakalahi. Mati dimakan binatang. Kalau sudah mati manusianya tepuk tangan. Inya baempik. Itu kejahiliahan zaman dulu. Parah itu. Parah benar. Bahkan kalau main judi habis taruhan. Bini dipasang jadi taruhan. Ya Allah, masang dadu. Habis duit, habis emas, habis macam-macam. Bini dipasang. Bila kalah, bini angkut orang. Han bungol lah. Bungol benar. Alhan pada bungol nih. Ke atas pada bungol lagi. Jahilun murakkabun bahasa Arabnya. Bungol nang besusun. Bungol di atas bungol. Nah, jahilun murakkabun. Na'udzubillahi min dzalik. Walhamdulillah datang Nabi Muhammad membasmi ini, menghilangkan ini, menghapus ini. Ajarannya Rasulullah santun, lemah lembut, mengajarkan akhlak. Dakwah Nabi disampaikan lemah lembut dengan akhlak, sehingga dengan akhlak itu banyaklah orang berbondong-bondong mengikuti Rasulullah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau wahai Muhammad kata Allah melihat mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Cuma kurun waktu 23 tahun kurang lebih. Dakwah Nabi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menyebar. Termasuk Nusantara. Termasuk negara kita Indonesia. Mendapatkan bagian keberkahan dakwahnya Nabi Muhammad. Masuk melewati
ada yang dari para sahabat yang berjalan ke sana kemari. Sahabat Nabi itu pian dakwahnya ke penjuru dunia. Makanya sahabat Nabi itu meninggalnya kada sabarataan di Mekah, kada sabarataan di Madinah. Ada sahabat Nabi kayaknya yang meninggalnya di Cina. Seperti sahabat Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas. Itu kuburannya ada di Cina. Dan di Indonesia itu disebutkan dalam catatan sejarah ada satu sahabat Nabi yang kuburnya ada di Indonesia. Cuma siji tak, sisanya tidak ada lagi. Tidak ada lagi sisanya. Cuma satu sahabat Nabi ada di Indonesia. Kuburnya ada di daerah Barus, Sumatera Utara. Nama beliau adalah Sayyiduna Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Konon ceritanya beliau itu berhaji bersama Nabi Muhammad di Haji Wada itu umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Namanya sahabat Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad, itu sahabat namanya. Walaupun anak kecil. Kayak Mahmud ini tadi, Mahmud ini umurnya 7 dan 8 tahun. Tapi kan inya Islam. Melihat dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, maka beliau dikategorikan sahabat. Biar hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, berislam dengan Nabi Muhammad, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, bukan sahabat. Itu dikategorikan tabi'in. Seperti sahabat, seperti tabi'in Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Itu tidak termasuk sahabat, padahal beliau hidup sejaman dengan Nabi. Nah, kalau Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal ini sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan ini ternyata kuburannya di Indonesia. Di Sumatera Utara pian jelek endakannya. Nah, kalau pian penasaran, datangilah ke sana. Sumatera Utara bikin tur ziarah, tujuannya ke makomnya Sayyiduna Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal di daerah Medan sana. Nah, itu ada sejarah menyebutkan seperti itu. Dulu pernah di wadah kami ada kuburan sahabat Nabi. Sempat geger itu. Di Tanjung ada sahabat Nabi. Bertulisan sahabat Nabi Muhammad. Tulisannya tulisan hanyar. Ada tulisan bahari. Pemegang kunci Ka'bah. Ada juga tulisannya. Banyak kuburannya waktu itu. Alhamdulillah sudah dibasmi dan diluruskan bahwa itu bukan kuburan sahabat Nabi. Kayak apa guru jar ulun menurut akal aja kada masuk nih tak. Apa sahabat Nabi ke Tanjung mah apa? Jalurnya jalur mana? Masuknya jalur mana? Kalau di Barus itu masuk akal karena Barus itu di pinggir laut. Andakannya di pinggir laut, jalur perdagangan dulu. Amun ke Tanjung, apa? Ma apa sih Den? Cari batu bara ke Tanjung. Opo, cari langsat ke Tanjung. Ya Allah ya Rasulullah. Mencari langsat wara. Kadada itu kadada ini anu namanya pemalsuan makom. Itu terjadi. Sudah diluruskan, sudah artinya tidak ada itu. Itu hoax saja itu. Nah, di Indonesia ini cuma satu sahabat Nabi, yaitu Sayyiduna Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal itu tadi. Menyebar terus sampai kerajaan silih berganti. Masuk zaman kerajaan Sriwijaya, masuk zaman kerajaan Majapahit. Sampai terjadilah berdirinya kerajaan Islam di penghujung Indonesia di bagian barat. Yaitu ada kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Keluarlah pejuang-pejuang yang kemudian dakwah sampai kemana-mana. Terus menyebar kerajaan-kerajaan Islam. Sampai adanya kerajaan Demak Bintoro. Zaman-zaman Wali Songo. Dakwah itu disebarkan kemana-mana. Terus disebarkan kemana-mana. Sampai ceritanya dakwah Nabi sampai ke Banjar. Konon ceritanya, menurut cerita itu kerajaan Banjar waktu itu kan masih Hindu. Dipimpin oleh Pangeran Samudra. Pangeran Samudra yang malam hari ini hallnya diperingati di Queen di Banjarmasin. Yang kemudian setelah Islam beliau disebut dengan Sultan Surian Shah. Ini pintu gerbang masuknya Islam ke tanah Banjar. Dibawa para prajurit yang dari kerajaan Demak
diutus salah seorang yang soleh, alim, warok, ahli strategi perang, namanya Khatib Dayan. Ini yang datang ke sini, mereka bikin perjanjian, kalau Banjar menang melawan musuhnya, Banjar masuk Islam. Disetujui oleh Pangeran Samudra. Ketika terjadi peperangan di Sungai Carucuk, di situ arah Kuin Carucuk. Nah, Kuin Carucuk karena sungai itu carucukan tombak dipasangi. Jadi karena itu carucuk disambat Kuin Carucuk. Nah, di situ terjadi perang, pertempuran sengit, menanglah Banjar. Karena Banjar menang, rajanya masuk Islam, habis saya sabarataan kapala-kapalaan yang lain masuk Islam. Bawahan-bawahan yang lain masuk Islam, prajurit masuk Islam, apalagi pembekal-pembekal mungkin ya, masuk Islam sajurut karena rajanya masuk Islam. Ini pintu gerbang Islam. Pintu gerbangnya Sultan Surian Shah. Besar jasanya beliau di tanah Banjar ini. Sultan Surian Shah, Masya Allah. Nah, lalu dakwah itu kada hanya berada di seputaran Banjar. Banjar memang sudah Islam, berdiri masjid di Kuin. Tapi kemudian Khatib Dayan tuh berjalan ke arah Pahuluan. Nah, kawadah kami nih. Khatib Dayan nih berjalan menyebarkan dakwah Nabi kawadah kami. Akhirnya sampai ke pinggiran sungai, jalur sungai itu betembusan Hajawan Sungai Amandit. Kemudian di pinggir situ ada satu balai adat. Mereka tidak menyembah Allah. Didakwahi oleh mereka 3 kepala suku kalau tidak khilaf masuk Islam. 1 kepala suku tidak mau. Nah, yang tidak mau ini tidak mau mengganggu kepada yang 3. Tetap bersaudara. Tapi mereka mengasingkan diri ke arah hutan. Mereka tetap dengan keyakinan nenek moyang terdahulu. Alhamdulillah di pinggir sungai itu Pak Ai, sebagai bukti Islam itu sampai ke tanah kami di Pahuluan, berdirilah masjid yang bangunannya persis dengan masjid di Kuin. Persis sama bangunannya. Gaya-gayanya persis sama. Itu disebut Masjid Pusaka Pasar Arba. Letaknya di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Di halamannya ada gumbang, ada tajau. Ganal tajaunya. Ujar habar tajau itu sudah berumur sekitar 5 abad. 500 tahunan. Jadi air yang ada di dalam tajau itu dipercaya memiliki barokah. Dipercaya. Jadi ada orang nang garing, kada sing ampihan, minumi banyu itu. Ada nang dimandii, insya Allah sembuh. Ada yang lambat kawin, dimandii, alhamdulillah cepat. Hendak lakas lagi, bapak dawan kaum minta kawinnya. Mbah mandi di situ tuh. Nah. Lakas benar pian kabul, Masya Allah, betuah. Itu peninggalan jejak rekam Islam ada di tanah Pahuluan. Terus menyebar. Alhamdulillah, inilah bukti dakwah Nabi Muhammad sampai kepada kita seberataan. Syukur kita Bapak Ibu, syukur. Tinggal kita menjaga Islam kita ini, Islam bujuran kah, Islam abangan kah? Islam bujuran kah, Islam incaan kah? Kalau kita merasa ingin menjadi Islam sejati, minimal 2 yang harus kita jaga. Ini terakhir, bisnis ampihan. Durpres bisnis. Minimal 2 yang harus kita jaga. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang mengarahkan kepada kita. Nabi kita sebagai uswah hasanah. Beliau mengarahkan kita semuanya. Harus ke arah mana gerang kita. Kata baginda Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati ialah orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Itu orang Islam sejati. Berarti kalau orang lain belum selamat dari lidah kita, orang lain belum selamat dari tangan kita, berarti muslimnya kita belum muslim sejati. Hari ini, berapa banyak sesama muslim menyakiti dengan lidahnya? Berapa banyak? Menyambati orang pak iyanya. Mohon maaf, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini raja pandir. Bahkan ada para peneliti, jarbuai meneliti, kata-kata yang dikeluarkan laki-laki itu tidak sebanding banyaknya dibanding kata-kata bubuhan bibinian. Binian tuh model kayak
prajurit bila sebuting keluar tot 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 gitu. Dasar bujur. Sehari itu muntung kada berenai untung bener. Buktinya nang pamamayan inya juga. Laki bujur di mamai, laki salah makinnya. Tiada hari tanpa bamamai. Hanya bangun guring dengar mamayan inya dah. Bamasak, bamamai. Nyanga iwak, bamamai. Bata tapas, bamamai. Badadadai, bamamai. Basa sapo, bamamai. Malap lantai, bamamai. Maulur kendaraan, bamamai. Tulak mantar anak, bamamai. Bulik mambili anak, bamamai. Sampai ke rumah, bamamai. Di atas ranjang. Salah, orang berenai. Itu. Orang bamamai itu pakai apa? Pakai muntung nggak ada? Nah, ngaku ha. Nah kayak itu tuh belajar nih, nah lidah nih jangan menyakiti orang kayak apa yuk. Belajar, makanya man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa banyak pandir biasanya banyak salah. Wa man kasura khata'uhu kasura dunubuhu. Siapa banyak salahnya biasanya banyak dosanya. Maka kita belajar supaya jadi muslim sejati, jangan terlalu banyak pandir. Jangan terlalu banyak pandir. Jaga cangkemmu. Jaga muntungmu. Karena muntungmu adalah, mulutmu adalah, iya gerang. Mulutmu harimaumu. Mulutmu nerakamu, bisa juga parah lagi itu. Mulutmu bisa jadi nerakamu. Makanya hati-hati dalam berbicara. Jangan banyak pandir. Kata Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan orang yang banyak pandir itu, kada ada kebaikannya. Illa, kecuali boleh banyak pandir dalam 3 perkara. Illa man amara bisadaqatin. Kecuali orang yang menyuruh atau mengajak untuk bersedekah. Silahkan banyak pandir. Itu orang membuai bersedekah, banyak hija pandir ada apa-apa. Itu bapi di pinggir jalan nyaba pintaan. Timbayakan, sumbangannya pa, sumbangannya bu, sumbangannya man, sumbangannya cil. Ditimbai. Terima kasih. Mulai subuh sampai sore. Pulalak di mikrofon. Baguslah, bagus. Amara bisadaqatin. Mengajak orang bersedekah. Termasuk tukang lelang. Bagus saja banyak pandir. Berapa ya tukang lelang? Culung. Berapa? Culung. Berapa? Atar ya. Banyak pandirnya. Mun kada banyak pandir kada payu wadai. Mboten nopo-nopo. Banyak pandir kada apa-apa. Boleh. Amara bisadaqatin. Au ma'rufin, atau mengajak orang berbuat baik. Penceramah, inya berceramah. Kada apa-apa banyak pandir. Boleh. Karena inya membuat orang berbuat kebaikan. Kada apa-apa penceramah banyak pandir. Tapi nang bagus sedikit pandir juga bang. Nah karena sedikit pandir tuh bagus. Cukup aja sampai di sini. Belum kah? Lanjut. Apanya nang lanjut? Sedikit lagi nak. Atau yang ketiga, islah bainan nas. Mendamaikan orang yang berselisih. Mendamaikan orang yang bersengketa. Itu boleh kita banyak pandir. Bahkan jar ulama, bawa dusta sekalipun boleh. Asal tujuannya mendamai 2 orang yang bersengketa. Misal ada orang 2 laki bini. Ngaran lakinya Tugimin. Ngaran bininya Tugiem. Iyalah. Si Iem lawan si Imin. Si Imin dan si Iem berumah tangga akhirnya bakal lahir. Pisah ranjang. Imin bulik ke rumah kuitannya, Iem bulik ke rumah kuitannya. Setengah bulan dah bakal lahir nih. Datang Adul. Mana Adul? Datang Adul. Yam jadol. Ikam cintalah lawan
Tugimin tak. Ujar iem. Aku nih bujur nah dari hati yang paling dalam. Sayang benar lawan Tugimin tak. Tapi kenapa ikam hakon kada bamaapan? Aku minta maaf aja Pang. Tugimin tuh memang salah lawan aku. Jadi aku kada hakon. Ya pai aku dibibinian. Hargai Pang aku. Jakanya Tugimin tuh maambili aku. Menjemput aku. Hakon na aku datang. Amun aku nang datang ke situ. Kenapa dah kan orang kagatalan? Oh. Oh dinto kah? Artinya ikam nih hendak lo. Munnya Tugimin bebulikan. Hendak kah jar Tugiem. Datanglah kita ke wadah Tugimin. Men. Ikam mangganang lawan binimu. Mau mangganang bener aku jatuh gimin. Saban malam bentel guling ku ulah kawan. Hiring kiwa bahiring kanan. Namun mata kada tapajam. Ku mengharap kawata guring. Keingatan si rambut pirang. Ya. Keingatan wan Tugiem tadi rambutnya babirang weh ini Tugiemnya. Ya Allah, aku kada nyaman rasa guring kada karuan, makan kada karuan, guring kada karuan, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju, tidur pun sendiri. Aduh, hai sorangan bata tarusan. Ngalih aku nah, aku hendak bener bebulikan wan iem, tapi aku supan maambilinya. Aku supan wan mamanya. Mintu aku tuh nah cerewet muntung orangnya. Muntungan bener. Supan aku. Kena aku diucapi macam-macam. Aku Jakarta tamu Tugiem pian di Mustika Permai sini. Mustika Raya Permai sini. Kuculik topang. Asal mamanya kada melihat. Aku supan jar. Hadang jar adol. Aku maaturakan. Mun ikam bujuran artinya hendak lawan Tugiem. Ku aturakan supaya bukan ikam bersatu. Nah, Adol pemainnya. Di WA Adol, Yam. Ikam di mana, Yam? Ulun ada di rumah jar, di pas di rumah jar, di Kimol. Ulun terhatan di Kimol nih lagi transaksi membungkus sandar Charles Kit. Dang lulus tomat lah. Napa gerang dol? Ada napa dol? Aku mau ikam mengafe bener ya meh. Mau mengafe di mana? Di Pore situ di batas kota. Nah, para kerja ikam mbah memutar di bundaran, bebule ke Pore tomat lah. Ya oke. Hadang lah situ lah. Iya. Akhirnya datang. Si Adul ini sudah lawan Tugimin berdua. Iem kada tahu pada Tugimin ada di situ. Babaya iem datang. Di mana gerang aja babangkunya? Babangku jar. Kursinya di mana? Di pojok bagian kiri nang paling dalam. Oh ya oke. Yes the best thank you. Oke masuk. Datanglah iem ke Pore sana. Pas kebelujuran Tugimin rahatan di WC. Kadada Tugiminnya. Yam masan apa ikam yam? Ujar iem aku masan anuja americano biri manuka. Americano biri manuka. Oke. Iem nih curiga siapa nih sebuting nih masan butterscotch sea salt. Artinya nih mun ulun menyambat gitu ulun nih pak bukan pengafian juga berarti kayak itu nah. Tahu juga toh kopi dari tani kayak itu kan. Kopi bumi latte gitu kan itu tuh pori beretaan itu. Ya Allah Tugiem americano biri manuka. Oke. Ini anunya ukurannya apa? Nang halus kah atau large? Large kah apa bacaannya itu? Large. Ya oke lah. Terus ini las sogar apa normal saja? Oh jar Tugiem las sogar jar. Orang mahir pahit Kiki Numan. Iya. Akhirnya Tugiem nih curiga siapa yolah kawannya Adul nih yo. Maka ini kopi ini ada sebuting. Keluarlah Tugimin dari WC. Ketika Tugimin keluar, jar. Piankah di sini jar? Takajut Tugiem. Nah, jar. Piankah jar? Piankahnya tuh lain, dah kurihengnya tuh lain. Ujar Adol, jangan tapi
piankah kisah kada kenal ha. Duduk dulu. Bemaapan jadol. Aku hendak melihat bukan ikam damai. Bemaapan kada. Kada aja iam. Bila tugimin kada minta maaf bujur-bujur, ulun kada hendak bebulikan. Ayo tugimin, ya baikam. Ujar tugimin. Besi sigan. Ulun yang sayang benar wan pian. Tolong maafkan kesalahan ulun yang maafkan ulun kesini adul membawai. Ulun jujur, ulun kada tahan hidup sorangan. Ulun nyaman ada pian. Amun pian ada, hidup ulun terasa sempurna. Ya Allah. Pokoknya yang sudah nyambat han. Pokoknya yang kehidupan ulun ni kada ada berguna. Ulun ni nang kaya rokok. Kayak rokok, apalah gunanya rokok kalau pancisnya kadada. Maka kalau ulun jadi rokok, pian jadi pancisnya. Kada mungkin rokok bisa jabul bekokos mun pancis kada menghidupi ya kan. Oh dintu aja tugiam, Masya Allah. Tugiam pun tersentuh hatinya. Inggih, ulun sayang juga lawan pian. Ulun ni sebujurnya hendak benar minta jemput lawan pian. Tapi pian ulun tahu dah pian kada hakon pian ngaleh wan mama. Ya sudah, ajar adul kan usah mengharungi mama macam-macam. Bukan ikam berduaan belikan ke rumahan sana. Atau malam ini nah, aku bookingkan hotel di Rodita seto. Ujar adol nih, adol berduit orangnya. Nah, bakawan lawan anggota dewan adol. Berduit akhirnya Masya Allah bersalaman. Beragapan. Udah jadol. Jangan tapi beragap di sini. Aku sorangan nah jadol. Biniku di Makkah masih belum bulek. Jangan tapi mana sih aku. Tapi damai kan? Damai. Ini namanya islah bainan nas. Mendamai orang yang bersengketa, mendamai orang yang berselisih, mendamai orang yang bertengkar. Ini boleh pian banyak pandir. Biar membawa dusta kada apa-apa, asal inya berdamai. Kayak itu dah. Sisanya banyak pandir itu jangan, karena kada baik. Menyuruh orang bersedekah, mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbuat baik, dan mendamaikan orang yang bersengketa. Kada apa-apa banyak pandir. Ini ajaran agama kita. Jadi kalau kita hendak menuruti Nabi Muhammad, Islam sejati itu ialah orang yang menjaga lidahnya. Lidahnya jangan sampai menyakiti orang lain. Terus menjaga tangannya, tangan jangan menyakiti orang. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang lidah tidak berucap, tapi jari mengetik. Muntungnya kada bepandir pang, tapi jari keriting. Hanyar bangun guring itu WA nang grup ibu-ibu ahli gosip. Itu anggotanya 999 orang. Sikung lagi 1000. Hanyar bangun guring ada sudah tahu lah informasi jar. Apanya jasa ikong mangatek. Nah, ketinggalan ikam nih. Tuh para rumah ikam ada ini panjang. Ya Allah, tangan ngarannya mengganggu orang lain. Ini yang paling banyak sekarang. Memang lidah tidak berkata, tapi komentar, status. Kadang-kadang pajangan kita di TikTok, pajangan kita di Instagram. Itu sangat-sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak mencerminkan kita sebagai orang Islam. Maka kalau kita ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ayo kembali. Jaga dua macam. Lidah dan tangan. Jaga bujur-bujur. Sebelum berucap, pikirkan dulu matang-matang. Sebelum berucap, pikirkan risiko apa yang akan didapat kalau aku berpandir seperti ini. Maka insya Allah kalau kita bisa menjaga lidah, menjaga tangan, insya Allah kita menjadi muslim sejati. Dan pastinya ini menyenangkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, semoga kita teriring doa terakhir. Pada akhirnya ceramah ini harus kita ampihi juga. Karena waktu sudah landung benar. Habis ini kita bagi hadiah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Kesimpulannya mudah-mudahan, intisarinya mudah-mudahan
apa yang dikehendaki Nabi Muhammad, kita menjadi muslim sejati. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengamalkannya. Jaga lidah, jaga tangan. Pulang dari sini ingatakan jaga lidah, jaga tangan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu kita salihin salihat, semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Dan terkhusus doa untuk almarhum Bapak siapa tadi namanya? Pak Sentot. Nah, beliau mudah-mudahan yang mencita-cita ulun hadir di sini, kada kesampaian beliau kada menemui, tapi insya Allah barokah acara malam hari ini, semoga Allah memberikan rahmat, hujan rahmat di kuburnya beliau. Allah luaskan kuburnya beliau. Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 hadiah. Jadi buat 6 orang tercepat yang bisa menjawab, maka akan mendapatkan hadiah itu. Jadi ditunggu pertanyaannya sampai selesai, baru angkat tangan. Siapa yang angkat tangan duluan, itu yang terpilih. Pertanyaan pertama.